Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus salam ta'adim al-fagir kepada segenap panitia, para pemuda dan pemudi yang sudah luar biasa mengurus acara ini sampai terbentuk pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang beliau semuanya lakukan menjadi semangat baru bagi mereka semuanya, dan mudah-mudahan setelah acara ini selesai beliau makin semangat istiqomah untuk membesarkan syiarnya Allah, untuk lebih mengenalkan umat ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan acara-acara yang seperti ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita hadir untuk sama-sama memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dihadirkan di antara kita pada saat ini, ingatlah kita datang ke tempat ini bukan untuk makan dan minum. Kita datang ke tempat ini bukan untuk ngobrol, untuk bersenda gurau, tapi kita datang ke tempat ini untuk mengangkat syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus selalu dihadirkan di kehidupan kita masing-masing, agar generasi ini baik, pemuda-pemuda ini menjadi baik. Caranya adalah bagaimana umat ini, pemuda-pemudi ini makin dekat dan kenal dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat anak-anak sekarang ini, pemuda-pemudi kita ini, tatkala mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad, mereka lebih kenal dengan YouTuber, lebih kenal dengan artis, pemain bola, orang-orang kafir. Coba lihat bagaimana keadaan pemuda-pemudi kita pada hari ini. Sehebat apapun itu RT, itu RW, itu camatku, terus sampai ke atasnya, ustadz, kiai, ulama, sehebat apapun mereka, tapi tidak mau mengenalkan pemuda-pemudi kita dengan Nabi Muhammad, maka jangan salahkan kedepannya pemimpin kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Makanya yang harus kita tanamkan saat ini, bagaimana anak saya, bagaimana pemuda-pemudi di desa saya, bagaimana anak-anak muda pada saat ini
mereka itu yang dikenal adalah Nabinya Muhammad. Cinta itu tidak akan muncul kalau tidak kita kenalkan dengan mereka Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, orang tua yang semangat, yang rajin mengenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Para RT, RW, semuanya, aparatur pemerintahan desa, pengen pemuda-pemudinya jadi baik, pikirkan bagaimana pemuda-pemudi di rumah saya, di desa saya, kenal dengan Nabi Muhammad. Kemudian semuanya, kesepuhannya pingin generasi ini jauh lebih baik, ya bagaimana generasi kita ini lebih kenal Nabi Muhammad daripada artis pemain bola. Tapi kalau sudah yang diikuti artis pemain bola, nggak usah heran. Dan jangan heran kalau ngeliat ada seorang perempuan sudah pakai kerudung nutup auratnya tapi selfie sana sini, nggak usah heran. Di-upload di media sosial, Anda tanya dengan perempuan-perempuan itu, siapa idola mereka? Pasti bukan Nabi Muhammad. Kalau idola para perempuan saat ini Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah binta Rasulillah, anaknya Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin ada perempuan sudah pakai kerudung, pakai cadar, malah joget-joget depan di depan HP, main tok-tok atau TikTok macam-macamnya. Kemudian mereka idola saya Sayyidah Fatimah, mustahil. Mereka bisa seperti itu, pasti ada yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti ya pastinya bukan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah waktu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Fatimah, perempuan yang paling baik itu perempuan yang seperti apa? Nah, sehingga para perempuan yang pengen di hari kiamat ikut rombongan Sayyidah Fatimah, artinya kalau sudah ikut rombongan Sayyidah Fatimah, dia tidak akan celaka di hari kiamat. Dia akan menjadi orang yang beruntung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba dengar wahai para perempuan. Sayyidah Fatimah mengatakan perempuan yang paling baik wahai Rasulullah, wahai ayahku adalah perempuan yang tidak mau melihat laki-laki dan dirinya tidak mau dilihat oleh laki-laki. Ini perempuan yang baik. Nah, sekarang bagaimana perempuan ngupload wajahnya di media sosial? Itu yang melihat ratusan, ribuan, puluhan, bahkan sampai jutaan orang bisa melihat fotonya dia. Maka alangkah herannya, sudah pakai kerudung? Iya. Sudah pakai cadar? Iya. Punya rasa malu? Iya. Tapi diupload di media sosial. Ini malu yang seperti apa? Kemudian laki-lakinya, bagaimana cara bergaya rambutnya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana warna-warna daripada rambutnya. Coba tanya kepada mereka, idola mereka siapa? Nabi Muhammad atau bukan? Pasti bukan. Kalau pemuda-pemuda kita ini idolanya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kita untuk dalam hidup ini dengan bergaya-gaya melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak pernah. Makanya PR terbesar kepada para RT, para RW, kesepuhan semuanya, para ustadz, ayo sekarang kita didik bagaimana anak-anak kita, pemuda-pemudi kita ini, generasi kita pada saat ini lebih mengenal Nabi Muhammad. Para perempuan lebih mengenal Sayyidah Fatimah daripada artis dan pemain bola, apalagi orang-orang kafir. Bagaimana caranya? Ya dengan acara seperti ini. Tatkala kita memperingati daripada momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekarang waktunya kita mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang kapan coba anak-anak kita ini akan kenal dengan Nabi Muhammad? Coba kapan? Sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 2, kadang jam 4. Pulang ke rumah capek tidur. Setiap hari seperti itu. Sekarang kapan anak kita kenal dengan Nabi Muhammad? Apalagi orang tuanya tidak mau mengenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah anak kita ini tidak kenal dengan Nabi Muhammad, ya tunggu kehancuran saja. Mungkin sebagian orang mengatakan, "Oh, enggak, Beb, saya enggak hancur, desa saya biasa saja." Sekarang tunggu 10 tahun ke depan, Anda yang saat ini jadi DKM masjid, Anda yang saat ini jadi DKM musola, Anda yang saat ini punya pesantren, Anda yang saat ini punya majelis taklim, tunggu 10 tahun ke depan. Jangan salahkan pemuda-pemuda kita yang saat ini mereka rusak, tidak kenal Nabi Muhammad, kita biarkan. Kita tidak minta tolong ustadz ke ulama untuk mengenalkan anak kita, generasi kita, pemuda-pemudi kita dengan Nabi Muhammad. Maka jangan salahkan, besok mereka akan main gaple depan masjid musola kita. 10 tahun ke depan mereka akan minum minuman keras di depan pondok pesantren kita, di depan majelis-majelis kita. Kenapa? Karena kita tidak peduli pada hari ini bagaimana pemuda-pemudi kita ini kenal dengan Nabi Muhammad. Makanya ayo, bagaimana kita usahakan setiap ada
peristiwa kehidupan Nabi Muhammad yang kita bisa jadikan salah satu acara. Yuk kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, bawa ke majelis taklim. Kadang-kadang kita miris, anak kita tidak dibawa ke majelis taklim. Orang tua pengen anaknya soleh dan soleha, pengen generasinya jadi baik, tapi tidak dibawa ke majelis taklim. Tapi kalau ke acara nikahan, ada goyang-goyang kepala, ada perempuan buka auratnya, dibawa anaknya ke sana. Kalau ke mall, anaknya dibawa. Kalau ke acara-acara seperti itu dibawa, ke majelis taklim nggak pernah dibawa. Makanya alangkah luar biasanya orang tua zaman sekarang ini semuanya pengen praktis. Anaknya nakal, bandel, nggak sholat, cuma datang ke ustadz, tinggal bawa air. Ustadz Habib doakan anak saya biar jadi anak yang sedang soleh. Enaknya. Kalau kayak gitu semuanya, nggak usah ada anak mondok di pesantren, nggak usah. Nggak usah ada anak hadir majelis taklim. Tinggal anak bawakan air kepada ustadz kayak ulama, didoakan, baca al-fatihah, diminum, sembuh. Langsung jadi gitu orang alim, langsung jadi berbakti sama kita sebagai orang tuanya. Enggak seperti itu, Pak Bu. Makanya para orang tua sekarang ini sudah hilang di dalam dirinya menjadikan anaknya ini sebagai amal dari Allah. Sudah hilang gitu. Orang tua zaman sekarang ini menjadikan anaknya itu sebagian itu hanya sebagai bonus dari Allah. Tahu bonus? Pak Bu tahu bonus? Bonus itu kita beli sesuatu, kita nggak pengen barang itu, kemudian dikasih cuma-cuma. Itu bonus. Padahal para ibu ingat, bagaimana kita mengandung anak kita 9 bulan. Capeknya, sakitnya luar biasa. Kemana-mana dibawa ini, 2,5 kilo, 2,7 kilo, dibawa kemana-mana. Kemudian tatkala kita akan melahirkan antara hidup dan mati, sakitnya luar biasa. Saya bicara seperti ini karena baru kemarin, saya punya istri baru melahirkan anak yang keempat. Baru melahirkan kemarin saya punya istri. Tadi jam 10 pagi baru saya bawa ke rumah. Saya baru sekali ini nemenin istri saya melahirkan. Anak satu, kedua, ketiga saya nggak pernah nemenin. Nggak berani. Takut pingsan. Cuma karena tadi nggak ada yang nemenin, mau nggak mau harus berani ya. Saya lihat bagaimana istri saya mempertaruhkan nyawanya tatkala akan melahirkan anaknya. Luar biasa. Maka alangkah durhakanya kalau ada anak zaman sekarang minta sesuatu nggak dituruti sama orang tua, kemudian dia ngelawan. Ini anak itu kayaknya harus hadir waktu bagaimana dia melihat adiknya akan dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa. Maka aneh, seorang ibu sudah 9 bulan mengandung anaknya, melahirkan antara hidup dan mati, kemudian setelah besar tidak dididik, dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Maka jangan salahkan wahai para ibu, kalau anak kita saat ini sudah mulai berani ngelawan sama kita. Karena kita tidak mau mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, anak perempuan kita dengan Sayyidah Fatimah. Makanya dalam acara momentum Isra Mi'raj ini, ayo kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Paling tidak tatkala mau tidur, ajarkan dia beritahu Isra itu apa. Jelaskan, nah Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenalkan. Kemudian kenalkan lagi, nah Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-1 sampai menuju ke surga, sampai menuju ke langit ke-7, kemudian masuk ke surga, masuk ke neraka, kemudian mendatangi tempat yang khusus Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, namanya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu akhirnya bertemu dengan Allah di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kenalkan anak kita dengan hal seperti itu, sehingga mereka makin penasaran. Nah sekarang kita sebagai orang tua nggak kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, dengan peristiwa-peristiwa yang hidup terjadi zaman Nabi Muhammad. Anak kita buka YouTube, buka Facebook, televisi, nonton ini nonton itu. Kapan anak kita kenal dengan Nabi Muhammad kalau bukan di acara-acara seperti ini? Oleh karenanya ayo, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini wahai para orang tua, kenalkan setelah ini anak kita dengan Nabi Muhammad. Beli buku-buku karangan ulama kita yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang baik, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Rusaknya anak kita, rusaknya pemudi kita karena tidak punya pegangan yang benar. Punya panutan? Punya, tapi panutannya tidak benar. Tapi manakala panutannya benar, yang diikuti benar, maka kehidupan anak kita pun akan jadi benar. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Isra Mi'raj ini banyak kejadian, banyak hikmah yang harus kita petik. Satu saja yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah asbab.
sebab-sebab yang melatar belakangi kenapa sih terjadinya Isra dan Mi'raj. Ini kita harus tahu. Jadi Isra Mi'raj itu tidak tiba-tiba terjadi, atau bahasanya orang Cirebon ini ujuk-ujuk terjadi. Tidak. Ada sebab yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Isra Mi'raj itu terjadi adalah kata para ulama sebagai tasliyah, hiburan yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dalam deritanya. Jadi kalau kita lihat Isra Mi'raj itu terjadi di tahun di mana orang yang paling dicintai oleh Nabi itu meninggal dunia. Ada dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi meninggal dunia, cuma beda kurang lebih 2 bulanan. Nggak jauh, kurang lebih sebulan 2 bulan meninggal dunia. Yang pertama bernama Sayyidah Khadijah, yang kedua bernama Sayyidina Abu Thalib paman Nabi. Setelah meninggal Sayyidah Khadijah, nyusul setelahnya Sayyidina Abu Thalib. Kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Sayyidah Khadijah ini dikatakan adalah seorang perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan yang pertama kali beriman, Sayyidah Khadijah, dari kalangan perempuan. Sayyidah Khadijah ini itu bukan sembarangan orang. Dikatakan 2/3 kekayaan Mekah Madinah yang memegang itu Sayyidah Khadijah. Kaya sekali. Makanya waktu suami beliau Abi Halah itu meninggal dunia, semua orang berebut pengen nikah dengan Khadijah. Kenapa? Orang kaya. Tapi akhirnya beliau menjatuhkan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW karena akhlaknya yang luar biasa. Coba lihat. Setelah menikah dengan Nabi menjadi orang paling miskin. Setelah menikah kepada Nabi menjadi orang yang paling dihina oleh orang kafir Quraisy. Sampai dikatakan Sayyidah Khadijah ini waktu meninggal dunia, baju yang dipakainya itu ada sekitar 80 tambalan jahitan. Dari orang paling kaya, 2/3 kekayaan Mekah Madinah yang punya Sayyidah Khadijah. Waktu meninggal dunia menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW, itu baju yang dipakai kurang lebih ada 80 tambalan jahitan. Menjadi orang sangat miskin sekali. Lalu suatu saat dalam salah satu kisah, waktu Nabi pulang dari dakwahnya dalam keadaan letih, capek, dihina, dimaki, Nabi masuk ke rumah, diketok pintu. Kemudian Nabi akhirnya membuka sendirinya. Tatkala Nabi masuk mengucapkan salam, ternyata Sayyidah Khadijah sedang menyusui anak beliau yang masih bayi, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW. Sedang disusui. Sayyidah Khadijah mau bangun, pengen menyambut Nabi. Tapi Nabi memberikan isyarat, jangan ya Khadijah, tetap pada tempatmu karena lagi nyusui. Dan Nabi kaget luar biasa waktu dilihat ASI yang keluar dari Sayyidah Khadijah itu bukan melainkan susu. Bukan ASI yang keluar, tapi yang keluar adalah darah. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini tidak tega. Jadi yang keluar bukan ASI, darah. Saking tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh Sayyidah Khadijah, orang paling kaya, menjadi orang paling miskin pada saat itu. Kemudian akhirnya Sayyidah Fatimah ini diambil, kemudian ditidurkan sampai akhirnya tertidur, ditaruh di tempat tidurnya. Kebiasaan Nabi, wahai para suami, ini sunnah. Nabi kita Muhammad SAW itu kebiasaannya itu kalau tidur suka di pangkuan Sayyidah Khadijah, ini sunnah. Makanya para suami kalau lagi sama istrinya, cobalah saat tidur di pangkuannya, itu sunnah. Nabi tidur. Tak kala Nabi tidur, Nabi dibangunkan dengan tetesan air. Tapi Nabi lihat di sekelilingnya, kok tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada gerimis. Dari mana ini air? Ternyata Nabi kaget, itu air berasal daripada matanya Sayyidah Khadijah yang sedang menangis. Nabi tanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau sedih karena engkau menjadi istri aku, wahai Khadijah? Apa kamu sedih, kamu dulu orang kaya, sekarang kamu menjadi orang paling miskin? Dulu kamu orang yang dimuliakan, sekarang kamu dihinakan. Dulu orang menghormatimu, sekarang orang merendahkanmu. Apakah karena itu, wahai Khadijah, engkau menangis? Sayyidah Khadijah akhirnya mengusap air matanya, seraya berkata, wallahi, demi Allah wahai suamiku Rasulullah, dulu saya menjadi orang kaya, kekayaanku aku berikan kepada Allah dan Rasul.
Dulu saya menjadi orang mulia, kemuliaan aku berikan kepada Allah dan Rasul. Dulu saya memiliki rasa hormat, dihormati oleh orang, kehormatan aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wahai suamiku Rasulullah, sekarang hidup saya sudah miskin. Sekarang orang tidak ada yang memuliakan saya, tidak ada orang yang menghormati saya. Wahai suamiku Rasulullah, kalau seandainya aku Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan engkau ingin berdakwah, tatkala engkau akan berdakwah, engkau harus melewati sungai, engkau tidak mendapati sampan, engkau tidak mendapati perahu, maka wahai suamiku Rasulullah, gali lubang kuburku, ambil tulang belulangku, rakit untuk menjadi sampan, buat untuk menjadi kapal wahai suamiku Rasulullah, kemudian gunakan tulang belulangku sebagai sampan tersebut untuk engkau melewati daripada sungai tersebut sampai engkau menyeberangi sungai, ajak mereka orang-orang untuk kembali kepada Allah wahai suamiku Rasulullah. Mendengar apa yang disampaikan Sayyidah Khadijah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuat menahan tangisnya. Nabi menangis di peluk Sayyidah Khadijah. Itu perjuangan Sayyidah Khadijah luar biasa. Waktu orang tidak ada yang mau memberikan harta kepada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah memberikan semua hartanya untuk Rasulullah. Waktu orang pengen membunuh Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah terdepan membela Nabi Muhammad. Lalu bagaimana Nabi Muhammad tidak cinta dengan Sayyidah Khadijah? Sampai dikisahkan waktu Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi mengingat-ingat Sayyidah Khadijah, disebut namanya oleh Rasul. Sayyidah Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, Khadijah kan sudah meninggal dunia, kenapa sih disebut-sebut terus namanya? Lalu Rasul tiba-tiba merah pucat mengatakan, wahai Aisyah, kamu tidak tahu bagaimana perjuangan Khadijah dulu untukmu. Semua orang tidak ada yang memberikan hartanya kepadaku. Sayyidah Khadijah istriku memberikan semuanya untukku. Tatkala orang menghina, mengolok, ingin membunuhku, Khadijah yang menyelamatkanku. Jadi Nabi sangat cinta sekali dengan Sayyidah Khadijah. Makanya wahai para istri, kalau engkau pingin suami kita ini makin cinta sama kita, mengabdinya yang makin tulus, yang benar. Suami pulang ke rumah disambut, jangan dibiarkan. Dandan kalau ketemu suami, jangan dandannya pas hadir acara pernikahan. Jangan dandannya pas ada acara sunatan. Jangan dandannya pas hadir majelis taklim sama suami, nggak pernah dandan. Suami mau pulang jam 4, setengah 4 sudah standby. Pakai baju khusus, minyak wangi khusus, bedak khusus. Jangan suami datang gak disambut, kitanya di dapur, sekali ketemu suami bau mengkreng, bau cabai, baru bau belerang apa bau macam-macam. Makanya suami kita akhirnya gak betah di rumah, betahnya di pos kampling. Coba lihat Sayyidah Khadijah, bagaimana beliau tuh dicintai oleh Nabi Muhammad. Waktu Sayyidah Khadijah baru menikah dengan Rasulullah, menjadi buah bibir. Semua orang cerita Sayyidah Khadijah, cerita semuanya. Enaknya Khadijah, seorang janda mendapati Muhammad masih muda, tampan, ganteng lagi. Jadi buah bibir. Akhirnya semua teman-teman Sayyidah Khadijah dipanggil ke rumah Sayyidah Khadijah. Tatkala sampai di rumah Sayyidah Khadijah itu, dijamu, diberi makan, beri minum, semuanya dibuat enak. Setelah mereka makan, setelah mereka minum, selesai semuanya, lalu Sayyidah Khadijah mengatakan, demi Allah, wahai teman-temanku, dari pertama kali aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah terpikirkan untuk bersenang-senang dengan suamiku Muhammad. Tapi yang aku pikirkan, bagaimana suamiku Muhammad senang dengan beradaanku yang ada di sampingnya. Itu resep bagaimana seorang istri sangat dicintai oleh suaminya. Wahai para istri, bu, ada, kalau didengar ini, pengen dicintai sama suaminya, pengen suaminya nggak nikah lagi, atau pengen suaminya nikah lagi, mau? Kalau pengen suaminya itu tenang, adem, ayem, maka mulai saat ini jadikan suami kita itu adalah raja di rumah kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada seorang istri meninggal dunia, suaminya redha, Allah akan masukkan dia ke surga tanpa dihisab, kata Nabi. Lihat, belajar dengan Sayyidah Khadijah. Aku menikah dengan Muhammad, tidak pernah terpikirkan bagaimana aku bersenang dengan adanya Muhammad. Tapi aku pikir bagaimana Nabi Muhammad bersenang dengan adanya di diriku. Makanya Nabi sedih luar biasa.
ditinggal oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian paman Nabi Abu Thalib, waktu kakek Nabi Sayyidina Abdul Muthalib meninggal dunia, ini bingung, yang akan merawat Muhammad ini siapa? Paman Nabi tidak pada mau untuk merawat Nabi. Akhirnya diputuskan yang merawat Nabi adalah Sayyidina Abu Thalib. Siapa Sayyidina Abu Thalib? Paman Nabi yang paling miskin, yang paling melarat. Kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, Nabi pernah melakukan perjalanan ke Syam dengan pamannya Abu Thalib di usia 9 tahun. Kalau kita baca sirah Khulasanul Yakin, kita baca Nabi Muhammad itu semenjak kecil hidup sendiri, biaya sendiri. Dari mana Nabi hidup? Dari mengembala kambing. Makanya Anda jangan bangga melihat anak kecil itu bisa mandiri. Anda lihat Nabi Muhammad luar biasa. Seorang Nabi, seorang Rasul, ditinggal mati, meninggal oleh ayahnya Abu Thalib waktu beliau 2 bulan di kandungan ibundanya. 6 tahun masih lucu-lucunya ditinggal oleh ibunya Sayyidah Aminah. Baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, ditinggal oleh beliau. Kemudian diasuh dengan paman yang paling miskin. Coba. Tapi lihat bagaimana cintanya Sayyidina Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Terlihat waktu orang kafir Quraisy sudah gemes, sudah nggak terima. Nabi Muhammad ini berdakwah terus, mengajak orang-orang kafir masuk Islam, dan banyak yang masuk Islam. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, patung itu tidak pantas untuk disembah. Mereka merasa terhina. Datang kepada Abu Thalib, hei Abu Thalib, sampaikan kepada keponakan itu Muhammad, katakan kepada dia, jangan berdakwah lagi, jangan mengajak, dan minta kepada dia untuk tidak berdakwah lagi. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib datang kepada Rasul, wahai keponakanku Muhammad, orang kafir Quraisy mendesak saya untuk menyampaikan kepadamu agar engkau tidak berdakwah lagi, tidak usah mencaci maki lagi kepada Tuhan-Tuhan mereka yang berhala itu. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai pamanku Abu Thalib, kalau Allah letakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai Allah beri kemenangan kepadaku atau Allah binasakan diriku, kata Nabi Muhammad. Apa jawab Sayyidina Abdul Muthalib? Wahai Muhammad, teruslah dengan dakwahmu, aku selalu akan ada di sampingmu. Sehingga Nabi sangat cinta kepada pamannya Abu Thalib. Makanya waktu Nabi ditinggal dengan 2 orang ini, Nabi sedih. Tahun tersebut sampai dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sedih. Allah hibur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi asal muasal terjadinya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu karena melihat Nabi Muhammad itu sedih. Dan Allah tidak mau melihat kekasihnya sedih, akhirnya di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ini cerita asal muasal Isra dan Mi'raj, yaitu melihat kekasihnya sedih, di Isra Mi'raj kan dihibur. Makanya wahai para sahabat, kalau engkau melihat sahabat pun sedih, maka hiburlah dia. Menghibur itu tidak mesti harus memberikan uang, buat dia tenang, buat dia enjoy. Orang itu kalau punya masalah, solusi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang paling penting, bagaimana teman kita yang sedang bingung, yang sedang galau, yang sedang tertimpa musibah, kita buat tenang dulu. Masalah solusi, uang ini itu belakangan. Buat bagaimana sahabat kita, teman kita ini bisa tenang dulu. Punya toko kebakaran, buat bagaimana dia tenang. Dia mau nikah sama orang, gak jadi, batal, gak jadi nikah, buat bagaimana dia tenang. Dia ditipu orang sampai ratusan juta, buat bagaimana dia tenang. Itu sahabat yang baik, yang berusaha menghibur daripada sahabatnya, berusaha mengajak sahabatnya kepada kebaikan, bukan mengajak kepada sesuatu yang tidak baik. Dan hikmah daripada kejadian ini, di Isra Mi'rajkan Nabi sebagai hiburan itu, apa hikmahnya? Orang yang selalu ingat kepada Allah, maka orang tersebut akan selalu ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad seumur hidupnya memberikan nyawanya, dirinya, waktunya, hartanya untuk dakwah, untuk bagaimana umat ini kenal kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Allah berikan itu pertolongannya, dihibur langsung oleh Allah. Coba buka kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau tidak salah di hadis ke-19, itu di antara hadis tersebut, panjang itu hadis, di antaranya ada bunyinya seperti ini.
Apa ini? Ta'arraf ilallahi fir rahai ya'rifka fi syiddati. Ta'arraf, mengenallah engkau, ingatlah engkau ilallah, kepada Allah, fir raha. Raha itu artinya senang, dalam keadaan senang, bahagia, punya uang, nikmat sehat, jadi pejabat. Ingat kepada Allah. Jangan dolim, punya ilmu jangan jual mahal, jangan diundang ceramah langsung ngasih target wani piro. Berani berapa ngundang saya? DP dulu. Undang saya hotelnya harus bintang 11. Kemudian mobilnya yang jemput saya harus mobil merek ini. Kemudian juga harus yang ngawal sekian orang. Maka hendaknya kita ini menjadi orang yang selalu ingat Allah, diberikan nikmat sehat oleh Allah, yang ingat sama Allah, gunakan untuk ibadah. Diberi jabatan oleh Allah yang adil, jangan dolim. Ntar Allah bisa cabut itu jabatan dengan mudahnya. Begitu mudah Allah berikan jabatan, begitu mudah Allah akan cabut jabatan tersebut dengan caranya Allah. Nah, sehingga tatkala kita ingat sama Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, ya'rifka fi syiddati, Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan susah. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah waktu susah nggak lama Allah akan hibur dia. Ditempatkan di tempat yang kumuh, di tempat yang tidak baik, Allah yang akan membantu dia. Kalau Allah sudah membantu hambanya, tempat sejelek apapun akan Allah buat menjadi nikmat baginya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi kenyamanan, Allah lah yang memberi ketenangan, Allah lah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan kesenangan, Allah yang memberikan solusi. Sehingga kalau kita sudah tahu yang memberikan solusi Allah, ngadep sama Allah. Kalau punya masalah, kalau punya problem, ambil air wudhu. Setelah itu sholat hajat 2 rakaat, ngadu sama Allah. Jangan kita ini kalau ingat sama Allah kalau pas lagi kena musibah aja. Kalau mau nikah nggak jadi baru nyebut, ya Allah, kenapa seperti ini hidup ini ya Allah. Kalau waktu senang aja nggak pernah ingat sama Allah. Waktu punya jabatan lupa sama Allah. Waktu punya ilmu lupa sama Allah. Waktu diberi nikmat sehat lupa sama Allah. Waktu diberi harta lupa sama Allah. Maka waktu kita sulit Allah tidak akan nolong kita. Walaupun kita sholat tahajud, sholat hajat di tengah malam, Allah tidak akan kabulkan. Minta doa sama ustaz, kiai, ulama, orang tua, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena waktu kita senang kita nggak pernah ingat sama Allah. Makanya ingat, dalam hidup tidak ada yang namanya senang terus, tidak ada. Tapi di dalam setiap kesulitan kita, Allah akan memberikan kebahagiaan setelah kesulitan tersebut. Sampai Allah firmankan 2 kali berturut-turut, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesusahan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali, dan sungguh setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal mari pada saat ini bagaimana kita dekat dengan Allah. Bagaimana usaha agar saya dekat dengan Allah? Jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita ingin hidup senang, maka perbaiki hubungan kita sama Allah yang baik. Allah perintahkan kita sholat. Isra Mi'raj Allah wajibkan pada saat itu sholat, ingat sholat. Sampai ulama kita mengatakan tidak ada ketenangan bagi orang yang meninggalkan sholat. Jangan harap tenang. Anda kaya saat ini, tetap kekayaan Anda membuat Anda was-was. Kenapa? Anda tidak membuka pintu kebahagiaan namanya sholat. Ingat, ada satu hadis yang ini harusnya menjadi pegangan bagi kita semua. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya, bukan bacaan Qur'annya, bukan zikirnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan sodakohnya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah sholatnya dulu. Kata Nabi, kalau sholatnya baik, yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sudah sholatnya bolong-bolong, sholatnya diakhirkan, maka semuanya akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awas Pak Bu, jangan sampai tinggalkan sholat. Sehebat apapun kita ibadah, sholat ditinggalkan tidak akan dianggap itu ibadah yang lainnya. Jangan harap. Bahkan Nabi sampai mensabdakan, kalau ada seorang yang pernah meninggalkan sholat 1 kali saja, kata Nabi, ada orang pernah meninggalkan sholat 1 kali saja seumur hidupnya, masuk usia balik,
dia cuma meninggalkan salat 1 kali saja, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, kata Nabi, tempat laki-laki tersebut, tempat perempuan tersebut di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Mbak Bu. Beb, saya ragu pengen qadha salat tapi bilangannya lupa. Seingatnya Bapak Ibu berapa, itu yang diqadha. Kapan mengqadha waktu salatnya Habib? Secepat-cepatnya. Contoh, kita pernah meninggal salat Isya, nggak usah nunggu di waktu Isya, subuh qadha, duha qadha, duhur qadha, secepat-cepatnya. Kenapa? Kata para ulama, karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput nyawa kita, sehingga jangan ditunda-tunda. Mulai malam hari ini pikirkan semuanya. Saya subuh berapa meninggalkan sholat subuh, duhur berapa kali, asar berapa kali, maghrib berapa kali, isya berapa kali, itu yang qadha. Baik ya, tolong diingat ya. Awas, sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah. Maka jangan harap masuk surga kalau sholat kita masih bolong-bolong. Dan jangan berani-berani mengakhirkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, utamakan. Dan itulah yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yang ingin Al-Bagir ingatkan, karena tema kita juga pada saat ini menyambung bulan Ramadan. Kurang lebih, kita sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban saja Ramadan. Ini kurang lebih 1 bulan lebih lah. Kita akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz Habib agar saya bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan? Pengen maksimal, pengen semangat ibadahnya di bulan Ramadan? Ingat satu perkara, satu saja, kita nggak usah banyak-banyak. Satu perkara saja. Apa itu? Jadikan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Kata para ulama, kalau engkau pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, yakinkan dalam diri kita semuanya, ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Kan ada orang kan pikirannya kayak gini, udahlah Ramadan sekarang saya ngajinya nggak usah banyak-banyak, saya pengen fokus dagang. Tahun depan baru saya pengen fokus baca Quran. Ada orang kayak gini. Kenapa orang ada model kayak gini? Karena dia masih yakin tahun depan masih hidup. Padahal kematian itu tidak pernah ada yang tahu, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sehingga kalau kita pengen maksimal ibadah di bulan Ramadan, yakini ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Kalau setiap kita bisa meyakinkan ini, saya yakin ibadahnya maksimal. Tarawih tidak pernah absen, sholat berjamaah tidak pernah absen. Setiap hari paling nggak baca 1 juz Al-Quran, bahkan ada yang sampai 2 juz. Kenapa? Karena dia itu meyakini ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Sehingga ibadahnya akhirnya maksimal. Dan siapa orang yang ibadahnya maksimal di bulan Ramadan akan dijanjikan diberikan Lailatul Qadar. Sehingga nggak usah cari Lailatul Qadar di 10 ganjil terakhir. Tapi yang kita cari bagaimana kita maksimal ibadah di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu bonus. Tidak akan diberikan bonus itu sama orang yang malas. Nggak bakal. Anda cari 10 ganjil tadi 21, 23, 25, 27, 29. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 20 nggak pernah kita maksimal ibadah. Jangan harap dapat Lailatul Qadar. Kata Habib Ali Habsyi, pengarang Marsum Duror, yang tadi kalau tidak salah kita baca maulidnya, itu dikatakan orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjadikan setiap malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Ini resep dari beliau. Kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, jadikan setiap malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Artinya Pak, maksimal setiap harinya. Nggak usah nungguin 10 ganjil yang terakhir. Nggak usah tanya ciri-cirinya apa Lailatul Qadar. Oh, kalau malam tidak begitu dingin, kalau siang tidak begitu panas, hawanya agak beda. Ntar akhirnya setiap malam buka baju gitu kan. Setiap siang buka baju, masuk angin. Lailatul Qadar nggak dapat, masuk angin dapat. Sehingga ingat, kalau pengen dapat Lailatul Qadar, kata Habib Ali Habsyi, jadikan setiap malammu adalah Lailatul Qadar. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, ayo para orang tua, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad melalui Isra dan Mi'raj. Nanti beberapa bulan ke depan akan masuk tahun baru Hijriah. Kenalkan anak kita Nabi Muhammad melalui peringatan tahun baru Hijriah. Berapa bulan ke depan akan masuk bulan Maulud. Kenalkan anak kita Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad dengan bulan Rabiul Awal, hari dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Terus kalau kita terus mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu meninggal dunia, semua doa akan dikirim oleh anak-anak kita.
Tapi kalau kita hanya sibuk mencari ijazah, titel untuk anak-anak kita, nggak mengenalkan mereka dengan Nabi Muhammad, jangan salahkan bapak ibu meninggal dunia, mereka ogah-ogahan baca doa. Nggak mau ngirim baca Al-Quran. Kenapa? Yang mereka cari hanya fulus, duit. Karena apa? Mereka punya titel, punya ijazah, tidak pernah dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nggak mampu, bawa ke pesantren, bawa ke madrasah, pendidikan agama, bawa ke majelis taklim. Kemudian bagi kita semuanya, ayo, bagaimana saat ini kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah dalam keadaan senang. Kita ingat sama Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah Allah akan bantu kita tanpa kita minta. Kemudian jangan tinggalkan sholat, karena kita meninggal dunia, apalagi sebelah kiri kita ini kuburan, harusnya kita bertafakur semuanya. Kalau kita ntar jadi penghuni di kuburan itu, yang pertama kali akan ditanya sholatnya kita, bukan yang lainnya. Kalau kita termasuk orang yang pernah meninggalkan sholat, ayo kita qadha. Seingat yang berapa itu yang diqadha, secepat-cepatnya. Kemudian sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk bulan Ramadan dan bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Maka jadikan ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Dan tidak usah mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bonus, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang maksimal ibadahnya. Sehingga jangan ibadahnya maksimalnya cuma 10 ganjil yang terakhir. Kalau malam 21 masjid musola rame, 23 rame, 25 rame, 27 rame, 29 rame. Tanggal 1, 2, 3 hilang, enggak tahu kemana. Apalagi pertengahan, ibu-ibunya sudah mulai bolak-balik pasar biasanya. Makanya saya ingatkan, bapak ibu, mulai saat ini beli baju baru, siapkan untuk anak. Sehingga masuk bulan Ramadan tidak sibuk nyari baju baru. Mulai sekarang cari ini. Apalagi kalau masuk bulan, sebelum bulan Ramadan masih murah, masuk bulan Ramadan mahal biasanya itu. Makanya mulai saat ini cari baju, bukan sekedar mahal, agar apa? Bisa khusyuk maksimal ibadah di bulan Ramadan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita di akhir akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, semua dosa kita mudah-mudahan berkah Isra Mi'raj ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kepada para pemuda dan pemudi kita, mudah Allah berikan semangat kepada beliau semuanya. Allah berikan istiqomah beliau untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan beliau untuk istiqomah untuk mengaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan para pemuda dan pemudi kita jauh lebih baik daripada hari ini, makin menjadi inspirasi untuk yang lainnya, menjadikan masa mudanya untuk ibadah. Dan mudah-mudahan para ustadz, kiai, ulamanya, RT, RW-nya, kesepuannya semuanya bisa mendukung mereka semuanya, karena mereka lah harapan bangsa, negara, khususnya desa kita ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ke tempat ini, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya hutang dimudahkan untuk membayar hutangnya dengan yang halal, didekatkan dengan halal, dijauhkan daripada yang haram. Yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya doa, tidak keluar dari tempat ini melainkan semua doa mereka, harapan mereka, hajat mereka, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sunnatul Fatihah. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.